Bab 180. Menyaksikan upacara kebangkitan kembali. Sudah waktunya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat malam tiba, Fang Yuan membuka matanya di kamar yang gelap. Dia sudah melepas seragam Master Gu-nya dan sekarang mengenakan gaun hitam yang menutupi kakinya. Cocok dengan rambut hitam panjangnya, dia akan tampak seperti hantu saat dia bergerak dalam kegelapan. Dia sudah terbiasa memiliki rambut panjang di kehidupan sebelumnya. Beberapa cacing Gu membutuhkan rambut panjang untuk menunjukkan kemampuan mereka, seperti Gu rambut hitam, Gu rambut baja dan sebagainya. Memiliki rambut panjang juga cukup nyaman. Kamu bisa memotongnya jika ada saatnya kamu harus mengubah penampilan kamu. Tetapi untuk rambut pendek, untuk menumbuhkannya dalam waktu singkat, orang perlu mengandalkan cacing Gu tertentu. Belum lama ini, dia telah membuat perjanjian dengan Gu Yue Mo Chen. Saat ini, dia sudah menerima Peak Iron Gu dan semua 40.000 batu purba. Satu-satunya yang tersisa adalah rumput penyembuhan Gu. Aku hanya bisa melupakan Gu penyembuhan sekarang. Bagaimana bisa semuanya berjalan sesuai keinginan, kenyataan penuh dengan pilihan tak berdaya. Fang Yuan menghela nafas, lalu berdiri dan dengan ringan membuka pintu sebelum menggunakan stealth skills Gu dan menghilang ke dalam malam. Dia dipaksa oleh keadaan untuk melakukan langkah ini. Ayah dan anak perempuan Ti semakin dekat dan rencananya untuk menjadi utusan ke desa Xiong telah dihentikan juga. Desa Xiong mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, klan Bai dan klan Bu Yue tidak berani terlalu memaksa, sehingga pembicaraan kompensasi berakhir dengan kegagalan. Ketiga pihak kemudian memutuskan untuk mengadakan kompetisi 3 klan. Faksimo mungkin secara sengaja merekrut Fang Yuan, tetapi langkah ini menyebabkan Fang Yuan berada di tengah-tengah perjuangan politik dan menarik permusuhan setiap tetua. Juga menambahkan Bai Ningbing yang semakin kuat saat mendekati kematiannya, seluruh situasi menjadi lebih tidak menguntungkan bagi Fang Yuan, memaksanya menemui jalan buntu. Bahkan jika Fang Yuan adalah rubah tua, dia masih membutuhkan kekuatan untuk mendukung rencananya. Menghadapi situasi seperti itu, meskipun dia sudah menggunakan semua upaya dan kekuatannya, membuat kemajuan lebih cepat daripada yang dia lakukan dalam kehidupan sebelumnya, budidaya tahap 3 peringkatnya masih belum cukup untuk membalikan situasi. Situasinya mengerikan, aku hanya bisa mengambil risiko dan bertaruh pada metode ini. Fang Yuan berpikir keras, menaruh harapannya pada warisan Lotus Esensi Surgawi. Selama dia memetik warisan Lotus Esensi Surgawi, sumber air roh di gua bawah tanah akan sia-sia. Klan yakin untuk menyelidiki dengan gila, tapi apalagi selain penyelidikan? Sumber air roh sudah akan dinonaktifkan, dan bahkan jika mereka mendapatkan warisan Lotus Esensi Surgawi dan menghancurkannya atau memasukkannya kembali ke sumber air roh lagi, sumber air roh tidak akan pulih. Apa yang bisa klan lakukan untuk bertahan hidup? Hanya ada satu hal, itu untuk merebut sumber air roh baru. Namun, hanya ada 3 sumber air roh di Gunung King Mao dan masing-masing ditempati oleh salah satu dari 3 klan. Jika seseorang dihancurkan oleh Fang Yuan, maka klan Gu Yue hanya punya satu pilihan untuk membuat pilihan di antara keduanya. Pilihan ini adalah perang dengan desa Bai atau desa Xiong. Hanya dengan merebut salah satu sumber air roh bisa klan Gu Yue memiliki dasar untuk melanjutkan keberadaannya. Tidak perlu berbicara tentang Master Gu yang dapat mendukung kultivasi mereka tanpa dukungan dari pegas roh. Namun, langkah ini terlalu berbahaya. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan lain karena jangkrik musim semi-musim gugur pulih begitu cepat sehingga bukaannya sudah mulai terasa membebani. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa melawan demi sepotong kesempatan untuk bertahan hidup dan mencari kehidupan dalam kematian. Aula itu terang dengan semua lampu. Seorang guru Gu telah mengirimkan foto audio Gu, tetapi Gu ini saat ini berada di tangan Gu Yuebo. Penyelidik Surgawiti, apa yang kamu pikirkan tentang permintaan saya? Gu Yuebo bertanya sambil tersenyum. Ti Ruonan mendengus ringan. Ti Sueleng merenung sejenak sebelum menyetujui, baiklah, jika Fang Yuan benar-benar menjadi pembunuhnya, aku akan memberikan cukup waktu baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 klan. Ayah. Mata Ti Ruonan menyala dengan cahaya aneh, ini bukan gaya ayahnya. Hehe, kata-kata penyelidik surgawi sangat berharga dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Yang rendah hati ini sepenuhnya mempercayaimu dan juga terima kasih atas pengertiannya. Senyum Gu Yuebo menjadi lebih lembut, namun dia dengan dingin bersenandung di dalam. Gu Yue Yaoji diam-diam membawa ayah dan anak perempuan Ti ke gua bawah tanah dan membiarkan mereka melihat-lihat catatan sejarah resmi klan. Bagaimana mungkin dia sebagai pemimpin klan tidak mengetahui hal ini? Tapi dia harus menahan amarahnya karena turnamen yang semakin dekat dan juga perjuangan politik yang rumit di klan. Ti Sueleng mungkin menjadi ahli peringkat 5 yang kuat, tapi dia tidak punya cara untuk meredakan ketidakpuasan dalam hati Gu Yuebo. Untungnya, konten asli semuanya dicatat dalam catatan rahasia klan dan hanya para pemimpin klan yang dapat memegangnya. Sejarah resmi itu untuk dilihat oleh orang luar. Gu Yuebo diam-diam merasa sombong.
Catatan sejarah klan Guyue dibagi menjadi catatan resmi dan catatan rahasia. Catatan resmi disembunyikan di ruang rahasia di gua bawah tanah dan isinya untuk mencuci otak generasi selanjutnya dan itu palsu. Tetapi catatan rahasia mencatat semua detail asli tanpa detail palsu. Bahkan ada catatan beberapa rahasia yang tidak akan pernah bisa diungkapkan. Sebagai contoh, ritual untuk memanggil Gugo Totin darah yang tidak pernah dapat dicatat dalam catatan resmi tetapi dicatat secara rinci dalam catatan rahasia. Pemimpin klan Guyue, ayahku telah menyetujui permintaanmu, sekarang tunjukkan gambarnya. Nada bicara Tiruonan menunjukkan suasana hatinya yang buruk. Bahkan jika penyelidik Surgawiti tidak setuju, saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan kamu. Guyuebo dengan lembut mengklarifikasi, lalu ia dengan ringan menjepit jari-jarinya, menghancurkan Gu foto audio. Meskipun Gu pecah berkeping-keping, itu malah membentuk bola asap 7 warna yang berisi segala macam kebisingan. Guyuebo dengan ringan meniupnya, asap ini melayang ke dinding, tetapi tidak melewati. Seperti setetes tinta jatuh ke dalam air, jejak warna-warni mulai muncul di dinding tanpa noda. Jejak itu tumbuh lebih besar sampai terbentuk menjadi gambar dari upacara pembangkitan sebelumnya. Dalam gambar ini, Fang Zeng dengan cepat menemukan dirinya dan juga banyak wajah yang dikenalnya. Semua wajah ini tampak gembira ketika mereka melihat ke sekeliling gua, wajah mereka penuh dengan ketidakdewasaan anak muda. Mereka seperti anak ayam muda yang baru saja belajar mengepakkan sayap dan terbang keluar dari sarang. Itu adalah Fang Yuan. Demikian pula, Tiruonan segera menemukan Fang Yuan. Fang Yuan sedang berjalan di dalam kelompok dan meskipun dia melihat sekeliling seperti yang lain, tatapannya tenang dan terpisah. Dalam kelompok usia yang sama, dia seperti bangau di dalam sekelompok ayam. Jika seseorang tidak secara khusus memperhatikannya, orang normal tidak akan menemukan perbedaan antara dia dan yang lainnya. Namun, kelompok di aula sekarang semua berkonsentrasi padanya, mengungkap kekhasan ini. Fang Yuan ini benar-benar aneh. Saat ini, bahkan Guyuebo tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut. Pemandangan di dinding berubah ketika sekelompok pemuda mencapai lautan bunga. Upacara kebangkitan dimulai dan masing-masing anak muda melangkah di sungai bawah tanah dan berjalan menuju lautan bunga di tepi seberang. Cahaya dari Gua Harapan naik dan turun. Ada juga suara para tetua yang bisa didengar dengan jelas. Adegan-adegan itu muncul dengan sangat jelas sehingga rasanya benar-benar ada. Pertama, Guyue Mobe yang ditemukan memiliki bakat tingkat B menyebabkan kegemparan, kemudian Guyue Ciceng juga diuji memiliki bakat tingkat B. Ini benar-benar aneh, Guyue Ciceng ini terlihat terlalu gugup. Gerakan tubuhnya kaku dan warna kulitnya juga tidak normal, hanya saja cahaya di bawah tanah redup. Tetapi jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, mereka akan menemukan bahwa sesuatu telah diterapkan pada tubuhnya dan itulah yang menarik Gua Harapan. Hehe, ini jelas-jelas penipuan. Tiruonan yakin ketika dia mengamati ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Sekarang giliran Fang Yuan. Dia melangkah ke sungai dan mulai bergerak menuju tepi seberang. Cahaya dari Gua Harapan tidak kuat. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya, dan desahan dari para pemuda dan tetua bisa didengar oleh semua orang di kelompok itu. Segalanya tampak normal, tetapi kerutan pada Tiruonan semakin dalam. Karena ekspresi Fang Yuan tenang sepanjang jalan. Pada saat itu, punggungnya menghadap para tetua dan pemuda, mereka tidak bisa melihat ekspresinya. Namun, ketika Tiruonan mengamati sebagai penonton, dia melihat bahwa ekspresi Fang Yuan tidak berubah sama sekali, acuh tak acuh dan dingin. Seolah-olah, dia sudah tahu ini akan terjadi. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah aku di tempatnya, seorang anak berusia 15 tahun dengan harapan semua orang padaku, tetapi diuji untuk hanya memiliki bakat tingkat C, bagaimana mungkin aku tidak merasakan sedikit pun frustrasi, kekecewaan dan keputusasaan? Bagaimana bisa begini, bagaimana mungkin? Kerutan Tiruonan hampir membentuk simpul. Keraguan dan kecurigaan besar menyelimuti pikirannya, bahkan menahan napas. Jantungnya berdetak kencang saat ini ketika semua pikiran melintas di benaknya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu sebentar, bakat. Mungkinkah itu? Tiruonan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Intuisinya telah diaktifkan dan dugaan yang sangat berani dan gila terbentuk di benaknya. Cahaya dan bayangan terpantul di wajah Fang Zeng. Upacara kebangkitan telah menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Sebelum upacara kebangkitan, ia menjalani kehidupan yang rendah dan tidak penting, bukan siapa-siapa. Namun, setelah upacara kebangkitan, hidupnya benar-benar berubah. Dia berjemur di bawah cahaya dan kepercayaan dirinya juga meledak. Dalam ingatannya, upacara kebangkitan adalah gambaran keburaman, dia telah melewatinya tanpa menyadarinya. Saat ini, ketika dia mengamati ini sebagai penonton, emosi yang rumit muncul dalam hatinya yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Fang Zeng memandang dirinya sendiri ketika tiba gilirannya.
Dia ingat betapa inferior dan lemah yang dia rasakan saat itu. Segera, dia melihat bagaimana dia jatuh ke sungai dan berjuang untuk bangun, dan ditarik oleh kakaknya, Fang Yuan, bagaimana dia memotong sosok yang menyedihkan. Senyum muncul di wajahnya. Ini adalah mantannya, orang yang diejek oleh banyak orang. Kemudian dia melihat dirinya berjalan dengan linglung menuju tepi seberang, dan melihat tubuhnya diselimuti oleh lampu-lampu Gu Harapan bersama dengan guncangan dan kekaguman banyak orang. Waktu itu adalah momen kemuliaan, momen keajaiban. Kemampuan tingkat A, hidupnya tidak lagi sama sejak saat itu. Fang Zeng, aku punya pertanyaan. Tiruonan tiba-tiba berbicara, mematahkan ingatan Fang Zeng. Ada apa? Tolong tanyakan. Aku pasti akan menjawab semua yang aku tahu. Fang Zeng berbalik sambil tersenyum. Ini tentang kakakmu. Ketika kakakmu menarikmu ke atas, aku melihat mulutnya bergerak tetapi ada terlalu banyak suara di sekitarnya. Apa yang dia katakan kepadamu, bisakah kau memberitahuku kata-kata persis yang dia katakan? Tiruonan bertanya dengan tatapan cerah. Kata-katanya. Fang Zeng mencoba mengingat, dia sepertinya mengatakan. Jalan? Benar. Itu jalan. Mata Fang Zeng cerah, aku ingat itu. Dia berkata kepadaku, jalan menuju masa depan akan menarik. Hah? Aneh, aku tidak memikirkan hal itu pada saat itu, tetapi sekarang setelah aku mengingatnya, kupikir kata-kata kakak laki-laki mengandung makna yang mendalam. Seolah-olah dia sudah tahu aku memiliki bakat tingkat A. Tidak, dia tidak bermaksud bakat kelas A, tetapi sesuatu yang lain. Tubuh Tiruonan gemetar, ekspresinya rumit saat dia menghirup udara keruh.